Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Forsayers. Salam Forsay berkontribusi raih prestasi tanpa henti. Nah, teman-teman selamat datang di podcast UKM Forsay Universitas Bengkulu bareng aku Fatma yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang cantik dan keren banget nih teman-teman. Di sini ada Mbak Paka selaku Ketua Maritim Muda Bengkulu 2024. Halo Mbak, apa kabarnya nih? Halo Fatma, kabar baik hari ini? Baik ya Mbak, alhamdulillah ya. Oke, mungkin boleh nih Mbak disapa dulu Forsayers di rumah gitu ya, sekalian Mbak kenalan lagi nih. Oke. Halo Forsayers, perkenalkan nama aku Paka Mutiara Anugrah. Di sini aku sebagai Ketua Daerah untuk Maritim Muda Bengkulu. Salam kenal. Jadi Mbak Paka ini Ketua Maritim Muda Bengkulu ya Mbak, 2024. Iya. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bicarain tentang tema yang seru banget nih, yaitu tentang perubahan iklim dan peran SDGs solusi kolektif untuk masa depan berkelanjutan. Sudah siapkah Indonesia untuk mengurangi sampah plastik? Nah mungkin teman-teman ini bukan udah familiar lah ya gitu sama isu perubahan iklim ini, karena memang udah sering banget dibahas di forum-forum diskusi lainnya gitu ya Mbak. Nah hari ini kita bakal nggak cuman bahas tentang perubahan iklimnya aja gitu, kita bakal bahas juga tentang apa sih solusi yang sebaiknya bisa kita lakukan gitu kan Mbak, baik itu sebagai mahasiswa ataupun gimana caranya pemerintah juga bisa ikut turut membantulah untuk mengurangi perubahan iklim ini. Nah tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu nih ke Mbak Paka ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Untuk sehari-hari nih Mbak biasanya diisi kegiatan apa nih Mbak Paka? Kesibukannya sekarang lah gitu. Oke, jadi untuk kesibukan sendiri sekarang aku lagi bantu di salah satu laboratorium gitu. Kemudian juga ikut beberapa kegiatan yang berfokus kepada lingkungan, kayak misalnya fokus pada komunitas peduli Puspalangka. Kemudian juga aku sekarang lagi menjabat sebagai ketua daerah Maritim Muda Bengkulu gitu ya, itu sih. Jadi cukup padat ya Mbak. Selain pekerjaan juga aktif di organisasi gitu ya Mbak. Terus yang Puspalangka tadi itu apa organisasi itu ya Mbak? Ya, komunitas yang memiliki visi untuk menyebarkan luas bagaimana cara kita menjaga kelestarian seperti bunga rafflesia ataupun bunga bangkai yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya, oke, keren banget ya Mbak. Nah mungkin Mbak kan sebagai ketua ya di sini, mungkin Mbak bisa nih sharing-sharing dikit kayak gimana sih peran Mbak gitu kan di Maritim Muda Bengkulu dan Maritim Muda Bengkulu ini sebenarnya kemana sih orientasinya gitu kan, ngapain aja gitu? Oke, jadi Fatma, Maritim Muda Bengkulu ini sebenarnya kita pusatnya di Jakarta ya. Kita di setiap provinsi itu ada di provinsi yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya di provinsi Bengkulu. Nah, fun fact-nya itu aku itu salah satu ketua perempuan yang ada di Maritim Muda Nusantara. Kita ada 3 orang, salah satunya di Provinsi Bengkulu itu aku gitu ya. Keren. Jadi untuk Maritim Muda Bengkulu ini kita sebenarnya berfokusnya pada penyiapan SDM ya, untuk menjaga laut agar tetap lestari dan berkelanjutan. Jadi kegiatan kita bisa ada sosialisasi, kemudian ada magang merdeka itu. Ada magangnya juga ya, ada Mbak? magangnya juga. Terus kita berfokus kepada blue economy. Kalau di kita selama ini dengar adanya green economy, tapi green economy. Tapi kita juga ada namanya blue economy, bagaimana memanfaatkan sumber daya laut yang ada tapi tetap berkelanjutan tanpa merusak kayak gitu. Jadi fokusnya kita sih di sana agar tetap laut kita tetap lestari itu sih. Dari namanya aja udah maritim ya Mbak. Berarti memang banyak kegiatannya itu ya tentang laut gitu ya Mbak. Tentang laut. Baik sosialisasi kata Mbak tadi kan ya. Ada magangnya juga tadi. Ada. Tuh keren banget ya Mbak. Untuk gabung di Maritim Muda Bengkulu sendiri ada syarat-syarat khusus gitu nggak sih Mbak? Mungkin Forsayers di rumah mau gabung gitu kan setelah dengar penjelasan Mbak tadi gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman atau Fatma dengarnya ini maritim, otomatis kayak harusnya anak lautan ya. Anak lautan banget. Atau misalnya kita yang harus tinggal di pesisir ya kayak gitu. Tapi enggak Fatma. Jadi di kita itu ada anak
FKIP, juga ada dari kehutanan, dari kelautan, bahkan ada dari kimia. Jadi kita itu latar belakangnya nggak harus dari kelautan, tetapi kita yang emang mau berkontribusi untuk menjaga laut kita. Karena kan kalau menikmati ikan itu kan bukan cuman Anak anak lautan ya, kita juga nikmatinnya kan, kayak misalnya sunsetnya, otomatis kan kita juga punya tanggung jawab. Jadi bagi teman-teman yang mau join itu bisa gitu, nggak harus latar belakangnya itu dari kelautan atau tinggal dekat pesisir kayak gitu. Jadi anak fisip pun boleh banget Boleh ya Mbak? dong. Boleh ya Mbak? Oke, jadi selama itu mahasiswa gitu ya Mbak, boleh gitu ya gabung Ya, di boleh. Maritim Muda Boleh. Bengkulu. Itu biasanya periode pendaftarannya tuh Mbak kapan tuh? Jadi ini kan untuk periode 2023-2024 udah berakhir di Desember ini. Jadi nanti di awal Januari teman-teman bisa join bareng kita. Jadi kita akan buka rekrutmen. Open recruit ya Mbak? Oke. Jadi nanti pantengin aja di Instagram kita, itu Maritim Muda Bengkulu. Oke, tuh for sales boleh dipantengin ya IG-nya Maritim Muda Bengkulu ya Mbak. Oke. Siapa tahu ada yang tertarik gitu kan Mbak ya setelah nonton podcast ini. Oke, mungkin itu tadi warm up ya, kita bahas tentang Maritim Muda Bengkulu, tentang Mbak juga. Mungkin boleh nih Mbak, kita langsung ke pertanyaan aja gitu ya. Biar langsung mungkin for sales juga udah penasaran gitu kan pembahasan kita apa hari ini. Oke, mungkin yang pertama aku mau bertanya terkait tadi kan kita udah sebut di awal tentang perubahan iklim gitu kan Mbak. Perubahan iklim itu bukan hal yang baru dan udah lama terjadi gitu kan. Tapi dampaknya perubahan iklim terhadap lingkungan apalagi kita itu gimana sih? Karena kan kalau orang kita tuh kan kalau belum kena dampak itu kan belum mau itu ya Mbak, belum mau sadar gitu kan. Mungkin Mbak bisa jelasin kayak dampak terburuknya apa, dampak yang paling dekat dengan kita apa gitu. Oke, jadi sebelum kita ke sana tuh kita tahu bahwa perubahan iklim atau yang kita lebih kenal itu pemanasan global ya. Itu disebabkan oleh karbon dioksida di atmosfer kita itu berlebihan. Sebenarnya karbon dioksida itu tidak berbahaya jika tidak berlebihan. Karena jadi gini, kan kita itu tinggal di bumi. Kalau seandainya tidak ada karbon dioksida itu otomatis bumi kita akan dingin. Tetapi kalau ada karbon dioksida itu dia akan menahan sinar matahari yang masuk kan, sehingga panas. Tapi kalau sudah berlebihan otomatis kan akan bumi semakin panas ya, berdampak karena gitu. Jadi karbon dioksida ini kalau tidak berlebihan itu masih bermanfaat. Nah, jadi ketika bumi sudah panas otomatis berdampak kepada misalnya kayak perubahan pada cuaca gitu kan, suhu yang tidak menentu kayak yang kita rasain sekarang. Kayak kalau pernah ngerasa nggak sih kalau dulu itu kayak bulan-bulan Desember yang ada berbernya itu hujan. Tapi kalau sekarang kayak tidak menentu, misalnya di Januari sudah hujan atau misalnya di Desember ini malah ada yang kemarau panjang gitu. Jadi dampaknya seperti itu. Yang paling menarik itu ke ekonomi. Kenapa ke ekonomi? Karena kayak misalnya kalau badai otomatis kan tidak bisa melaut. Ya. Nelayan ya Mbak? Ya, nelayan. Terus kalau di pertanian mungkin nggak bisa memprediksi kapan nih bisa panen, kapan kita bisa nanam gitu kan. Masa kita nanamnya di bulan hujan, otomatis kan tidak tumbuhnya tidak baik gitu. Atau misalnya kapan bisa panen kayak gitu. Jadi tidak bisa memprediksi nih gitu untuk pertanian ataupun kita melakukan untuk nelayan gitu ya, menangkap ikan kayak gitu sih. Itu dampaknya ke ekonomi sih yang paling parah ya gitu. Ya, itu juga kan belakangan ini banyak kasus gagal panen gitu nah, ya Mbak. Itu merugikan banget merugikan, gitu ya Mbak. Itu sih yang paling bahaya ya kalau udah nyentuh ke ekonomi. Itu kalau udah bahas ekonomi itu kayak mengancam banget ya Mbak. Karena itu sumber penghidupan, apalagi kan penduduk kita tuh banyak yang, apalagi kita di Bengkulu ya Mbak, banyak yang nelayan, banyak juga yang petani gitu kan. Jadi kalau iklimnya ini nggak nentu itu kan berpengaruh banget. Berpengaruh. Iya, jadi dampaknya itu ya itu tadi ya Mbak ya, ke ekonomi gitu. Itu sih yang paling bahaya. Nah lanjut nih Mbak, kira-kira penyebab dari perubahan iklim tadi itu tuh apa aja gitu kan? Karena yang kita tahu tuh ya sampah, pembakaran sampah gitu kan Mbak ya yang aktivitas manusia gitulah ya. Sebenarnya penyebab perubahan iklim itu apa cuman sebatas kegiatan aktivitas manusia atau ada alamiah juga gitu kan, supaya teman-teman di rumah juga tahu gitu ya penyebabnya apa aja dan bisa meminimalisir itu gitu.
Oke, jadi penyebab siklus ilmiahnya ada, tetapi kan tidak terlalu signifikan gitu kan. Cuman yang benar-benar berdampak itu aktivitas kita kan, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kayak CO karbon dioksida ini kan kayak misalnya kita menggunakan bahan fosil itu kan berdampak gitu kan. Terus pembakaran, kemudian penebangan pohon itu kan yang sangat benar-benar berdampak karena itu selalu dilakukan sehingga kan menumpuk seperti itu kan CO karbon dioksidanya. Itu yang paling berdampak gitu. Jadi yang sebenarnya paling berpengaruh itu ya aktivitas kita, kayak misalnya kita tidak mematikan listrik gitu kan, kalau digunain gitu ya itu juga. Terus kayak AC kalau udah dingin tapi tetap dinyalain itu kan juga CFC-nya berproduksi lebih banyak gitu kan, sehingga berpengaruh ke bumi kita kayak gitu. Itu kayak apa ya, sampah tuh termasuk juga nggak sih Mbak? Ini aku penasaran sih. Jadi karena ada yang bilang sampah nggak terlalu berpengaruh gitu kan, tapi iya masa gitu kan? Jadi sampah itu berpengaruh, dia kan ada melakukan fermentasi tuh. Nah itu memunculkan gas metana. Nah gas metana itu kan salah satu efek rumah kaca nih. Nah itu juga salah satu penyebab dari pemanasan global. Kayak misalnya pernah dengar nggak sih di TPA di Cimahi yang dia gas metananya di TPA itu meledak. Nah itu kan asal-usul hari ini ya sampah ya. Nah itu kan berarti berbahaya kan. Itu bisa membunuh sekitar 157 orang. Nah itu berdampak, makanya harus dibedain mana sampah organik dan non-organik. Ternyata organik berbahaya loh sampai menghilangkan nyawa kan. Sama ini kan kita taunya plastik, kaca gitu, kaleng-kaleng gitu kan. Ternyata organik juga bisa seberbahaya itu ya. Iya, karena terjadi fermentasi itu kan, pembusukan kan, otomatis ada gas metananya gitu. Tuh berarti sampah juga berpengaruh ya. Iya. Nah, ngomongin sampah nih, tadi kan kita udah mention dikit masalah sampah gitu ya Mbak. Sebenarnya gimana sih kondisi sampah di Indonesia sekarang tuh Mbak? Apakah semakin memburuk atau sudah udah makin menurun nih tingkat keparahannya gitu? Jadi kalau info terakhir mungkin kita sering dengar bahwa Indonesia tuh menduduki negara kedua ya yang produksi sampahnya terbesar di dunia. Kedua ya Mbak? Ya, kedua ya. Itu kedua di dunia. Dan aku searching sampai hari ini pun kayaknya tetap masih kedua. Iya, kedua ya. Mungkin karena masyarakat kita yang juga banyak gitu ya. Nah, terus kalau untuk kontribusi sampah plastik di laut itu kita urutan kelima. Nah, jadi kayak memang kalau secara data seperti itu masih sangat mengkhawatirkan gitu. Karena memang pola hidup kita kan masih banyak menggunakan sampah gitu ya. Plastik gitu, plastik. Iya sih Mbak, kita kayak hal-hal sederhana beli jajan pun pakai plastik gitu kan Mbak. Terus beli minum, beli apapun masih pakai plastik. Iya, kita masih tergantung banget sama plastik gitu ya Mbak. Benar. Jadi wajar sih kalau kita urutan kedua ya. Tapi jangan dinormalisasi juga ya teman-teman. Ini bukan prestasi yang bagus, ini prestasi yang memalukan. Jadi catatan juga untuk kita gitu. Nah terus selanjutnya nih Mbak, tadi kan udah ngomongin ternyata kita urutan kedua gitu kan, di laut urutan kelima. Terus gimana sih Mbak cara kita supaya bisa mengubah perilaku ya kita gitu kan sebagai masyarakat supaya lebih peduli terhadap pemilahan sampah, mungkin salah satunya yang Mbak bilang tadi, supaya ya kita bisa berkontribusi lah walaupun sedikit gitu kan, nggak menambah atau memperparah kondisi sampah gitu. Oke, jadi kita itu kalau untuk penggunaan sampah plastik ya sebenarnya bukan tentang plastiknya kita tuh bukan musuhin plastiknya. Kenapa? Karena pernah dengar nggak kalau sampah plastik itu sebenarnya cara untuk menyelamatkan dunia sebenarnya. Iya, karena dulu itu sebelum ditemukan plastik itu kita gunain paper bagnya dari kertas dan itu kan motong kayu kan. Nah jadi ada salah satu ahli gitu namanya Tulen. Jadi dia itu menemukan atau mencari cara bagaimana agar tidak memotong pohon gitu secara berlebihan karena itu mengkhawatirkan kan. Nah itu ditemukan plastik gitu. Ya jadi awalnya plastik itu untuk nyelamatin itu kan agar tidak terjadi penebangan pohon. Nah kalau dulu itu kan plastik itu digunain
bisa digunain beberapa kali gitu Iya, ya kan. beberapa kali, ya. Dulu tuh kalau dibuang kayak aneh gitu kan, karena memang digunainnya beberapa kali. Ternyata karena penggunaan atau pola hidup kita yang tidak tidak baik gitu, jadi penggunaan plastik ini digunain secara besar-besaran gitu kan. Kalau dipakai langsung dibuang gitu kan. Seharusnya kalau plastik ini ya bisa digunain berapa kali ya, jadi otomatis bukan di plastik yang kita musuhin, tapi pola hidup kita bagaimana kita bisa nggunain itu nggak hanya sekali gitu kan. Karena apapun bahannya, kayak misalnya bahannya dari organik pun kalau kita secara berlebihan otomatis bakal jadi sampah kayak gitu kan. Jadi otomatis itu di pola hidup kita kayak gimana kita sadar bahwa ini tuh kita nggak boleh menggunakannya secara berlebihan kayak gitu ya. Jangan sekali pakai, atau misalnya bisa dipakai berulang kali kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bukan salah plastiknya ya. Iya benar. Salah kitanya. Salah kitanya sih ya, karena bukan materialnya yang salah, tapi kita. Iya, kita sering mengkambing hitamkan plastik gitu. Plastik benar. salah, plastik penyebabnya gitu. Nah iya benar, padahal ternyata kan kita teman-teman. Iya, aku juga udah mulai sih Mbak beberapa belakangan ini ya. Aku kalau misalnya beli minum, yang nggak lagi beli aqua gitu kan. Aduh sebut. Nggak lagi beli yang botol plastik gitu kan. Aku bawa tumbler gitu kan. Terus ketika aku mau beli makanan yang deket-deket rumah aja, aku bawa namanya kotak makanan gitu ya. Iya, supaya biar langsung makan juga, biar nggak menambah menambah plastik gitu ya Mbak. Jadi hal-hal kecil tuh sebenarnya berdampak banget ya Mbak. Iya benar. Jadi dari pola hidup kita lah, kayak misalnya kayak bawa tumbler gitu kan. Jadi mengurangin banget ya Mbak. Itu keren banget sih Mbak. Harus kita mulai ya. Harus. Jangan sampai kita nyalahin plastik lagi. Iya, jangan nyalahin plastiknya, tapi kayak kita harus introspeksi diri lah ya. Benar. Oke. Jadi tapi ya Mbak, selain kita sebagai masyarakat yang mulai ngontrol gaya hidup kita gitu kan, tentunya kan masalah sampah nggak akan bisa selesai cuman gitu aja gitu kan. Harus ada ikut campur pemerintah lah gitu kan, ya lewat regulasi atau kebijakan gitu kan, terkait cara gimana supaya sampah ini selesai gitu kan. Nah menurut Mbak ada nggak sih kebijakan atau regulasi yang perlu nih diperkuat atau perlu dibuat lah gitu ya untuk mengatasi masalah sampah ini? Karena kalau kita lihat di Bengkulu kan ya Mbak tahu sendiri gitu kan, di pantai kita, di arah-arah pantai itu kan sampahnya masih mengkhawatirkan sekali gitu kan ya. Jadi kayaknya butuh, selain gaya hidup, kita butuh aturan gitu kan Mbak, untuk lebih mendorong masyarakat supaya lebih aware lah ke sampah gitu kan. Kalau sejauh ini sebenarnya belum ada ya regulasi yang kayak stop pakai pakai plastik gitu, atau misalnya tidak usah lagi produksi plastik gitu kan ya gitu kan. Itu nggak ada sih sampai hari ini, belum ada gitu dari pemerintah. Cuman kalau dilihat itu cuman kayak bagaimana cara penanggulangannya, nguranginnya, terus gimana 3R, terus kayak bagaimana tataan pengelolaan sampahnya, misalnya jadi popping block gitu kan. Tapi kalau sampai hari ini belum ada yang memang kayak benar-benar stop pakai plastik gitu kan. Nah dari sana kita tahu bahwa pemerintah pun sebenarnya belum ada solusi yang efektif atau yang manjur gitu ya untuk sampah plastik ini, lebih ke pengurangan. Nah balik lagi sih, bagaimana pemerintah mungkin harus membuat kurikulum kali ya, kayak di sekolah-sekolah itu sejak dini, bagaimana mereka sudah diajarkan bahwa sampah plastik ini berdampak gitu ke kita sebagai manusia. Jadi sedikit cerita ya, kalau seandainya orang berpikir bahwa sampah plastik ini kalau udah sampai misalnya kayak ke laut, itu kan udah cukup nih selesai gitu kan, gitu. Padahal itu bisa menjadi mikroplastik. Jadi mikroplastik itu sangat berbahaya kayak gitu kan ke tubuh kita. Ya. Nah itu sebenarnya sudah harus diinformasikan ke generasi muda, misalnya dari TK, dari SD gitu. Memang harus dibikin mungkin kurikulumnya kayak gitu kan, untuk menyadarkan gitu dari sejak dini. Karena kalau di stop juga plastik kayaknya nggak mungkin ya, karena yang diceritakan di awal bahwa ini tuh sebenarnya untuk menyelamatkan bumi gitu kan, dari tadi penebangan pohon gitu, paper bag dari kertas kayak gitu kan ya. Jadi lebih ke pola hidup sih, bagaimana pemerintah harusnya punya kayak misalnya program yang memang ditekankan di sekolah-sekolah atau misalnya di masyarakat kita tentang pengurangan atau bagaimana caranya menggunakan lebih dari sekali sampah plastik kayak gitu sih, lebih ke sana. Berarti yang aku tangkap nih Mbak, pertama poin itu kita harus mulai dari
kurikulum ya, kasih Iya. apa namanya, kasih tahu nih ke anak-anak Iya. apa namanya, generasi yang masih kecil kalau sampah itu berbahaya banget gitu kan Iya. Mbak. Jadi harus apa ya, harus kita kelola dulu gitu kan sebelum Iya. dibuang. Iya. Karena bener, aku setuju banget sama Mbak, karena kalau anak kecil tuh kan masih tahap perkembangan gitu ya Mbak. Kalau kita kasih mereka sama kebiasaan-kebiasaan yang baik, pasti akan berlanjut dong sampai bener. dia besar nanti gitu kan. Makanya memang perlu banget itu apa namanya, kalau kita mau mutus rantai gaya hidup yang buruk, kita harus mulai dengan anak-anak ya, anak-anak kita gitu kan Mbak. Iya, gitu generasi ya. muda. Generasi muda. Nah, terus juga poin yang kedua yang aku tangkap itu tentang penegakan hukum. Iya. Kita ada hukum sih sebenarnya kan Mbak ya, undang-undang tentang sampah, Iya. membuang sampah didenda 500 juta itu kan udah ada gitu Mbak. Kita udah sering baca juga gitu kan. Tapi mungkin penegakan hukumnya yang masih kurang banget gitu ya Mbak. Iya. Kalau kita bandingin di Singapura nih, kalau di Singapura tuh kan bener-bener apa ya, kita ketahuan buang apa kertas kecil pun itu langsung didenda gitu kan Mbak. Dan benar-benar mereka menjalankan hukumnya itu dengan ketat gitu kan, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang terlewat atau yang apa ya, intinya penegakan hukum mereka juga bagus banget gitu kan kalau di Singapura. Dan mungkin salah satunya kalau kita mau apa ya, mengurangi itu ya penegakan hukum dari pemerintah juga harus ketat gitu kan. Kita kalau ketahuan buang satu nih tangkap gitu kan, atau denda gitu kan Mbak. Tapi itu jadi dilema karena kadang masyarakat tuh kayak kalau di pesisir tuh kayak buang sampahnya kok ke laut ini, terus mereka kayak bilang ya karena pemerintahnya nggak menyediakan tempat sampah gitu ya. Jadi itu dilema juga kan dari ininya, terus ya mereka beranggapan ya mereka nggak nyediain, ya gimana kita mau jaga kayak gitu. Iya, jadi, berarti kita masih fasilitas kurang gitu nah, ya Mbak. ya benar. Penegakan kurang gitu ya. Tapi benar sih Mbak, temanku juga aku pernah cerita sama teman-temanku katanya kadang tuh aku bukannya males buang sampah loh katanya. Aku tuh males karena nggak ada kotak sampah di sekitarku gitu kan. Jadi ya udahlah aku buang aja gitu katanya. Oh iya juga ya kan, kayak agak apa namanya, kalaupun ada berapa ratus meter di situ kan lumayan juga tuh mau buang sampah aja gitu kan. Iya benar. Terus kayak kan ini kalau misalnya kayak diambil kan pakai mobil itu kan juga harus bayar gitu kan, kayak orang kayak beberapa kali mikir gitu kan, iya buang sampah aja harus ada dananya gitu, buat dialokasikan buat mengangkut sampah gitu kan. Jadi ya masih dilema sih, emang kayak harus antara pemerintah, masyarakat juga harus bersinergi sih kayak gitu. Nah berarti bener ya Mbak, apa namanya, pemerintah tuh juga harus berperan penting gitu lah ya, apa namanya, untuk yang ngadain fasilitas gitu kan Mbak, tadi penegakan hukum dan sebagainya, supaya ya itu cara kita bersama lah supaya untuk semoga kedepannya kita nggak ngomongin hal-hal gini lagi gitu kan Mbak ya, kita bisa fokus ke grade up yang lebih meningkat gitu ya Mbak, kita nggak bahas sampah terus gitu kan. Iya benar-benar. Kayak kan agak miris juga sih, kita tiap pembahasan masih sampah lagi ya. Ketemu sampah lagi gitu kan. Orang udah India udah ke bulan gitu kan, kita masih sampah nih gitu yang kan. Masih Jadi butuh banget segera untuk diatasi gitu kan. Nah, aku ada lupa nyinggung dikit nih Mbak terkait sampah gitu, perubahan iklim dan sampah. Itu kan termasuk ke salah satu poin SDGs ya Mbak. Jadi saking pentingnya nih Versailles perubahan iklim dalam apa namanya, dalam agenda dunia itu dalam SDGs dimasukkan dalam poin ke-13 tentang perubahan iklim. Itu saking pentingnya perubahan iklim. Makanya ini harus apa ya, jadi topik yang benar sih harus selalu dikawal terus gitu ya Mbak. Dikawal terus. Jadi jangan cuman berita-berita viral yang dikawal. Poin-poin perubahan iklim juga harus terus dikawal. Nah, ngomongin SDGs poin ke-13 terus juga perubahan iklim. Forsay ini Mbak itu juga udah apa ya? Udah melakukan aksi lah ya untuk apa namanya? Untuk mengurangi perubahan iklim. Jadi direktur utama kita Forsay tahun ini itu bikin grand design bahwasannya Forsay tahun ini itu adalah apa ya? Peningkatan implementasi SDGs dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, itu kan tema yang jarang dibahas gitu ya. Gimana peran organisasi mahasiswa dalam mengurangi perubahan iklim gitu kan. Karena kalau kita ngomongin perubahan iklim pasti Versailles banyak yang ngomong itu kayaknya lebih apa ya, anak
apa ya, mau pala banget. Oh ya, mau pecinta alam ya. Enggak ya, Farsairus Iya. itu nih kayak Forsai UKM keilmuan itu kan bisa masuk juga Iya, ke bisa. SDGs gitu kan Mbak, karena banyak juga tuh poin-poinnya. Jadi kita udah kemarin itu tiap rapat nih, kalau tiap rapat kita sedapat mungkin untuk ngurangin apa ya, beli-beli Oh ya, apa sih plastik gitu ya Mbak ya. Kayak, Walaupun memang awalnya agak susah ya, karena kan kita biasa beli es gitu iya, kan benar-benar. ya, beli es, beli botol aqua botol gitu kan ya. Iya, botol ya. Tapi karena kita memang apa ya, komitmen gitu kan, dan pengen lebih berimpact juga gitu kan, nggak cuman masalah keilmuan tapi ke lingkungan juga gitu kan. Jadi kami mulai mengurangi apa ya, sampah-sampah plastik ya. gitu. Mantap sih, mantap. Iya. Menurut Mbak gimana nih terhadap organisasi mahasiswa gitu kan, untuk berperan lah gitu kan dalam perubahan iklim gitu? Iya, kayak jadi seperti yang kamu bilang ya, kayak kalau di Maritim Muda nggak harus jadi anak kelautan buat join kita. Nah sama juga untuk perubahan iklim itu nggak harus organisasimu berfokus pada lingkungan gitu ya. Jadi karena kita tuh perubahan iklim itu nggak memandang siapa kamu loh. Jadi kayak maupun kamu anak lingkungan atau apa gitu, jadi kamu kena juga ya. Kena juga ya. Jadi kayak otomatis kita juga harus tiap kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga iklim gitu. Mau organisasinya apapun gitu. Dari hal sederhana yang kayak dibilang ya, Forsai kayak mengurangin penggunaan plastik itu kan udah sebenarnya langkah awal ya. Langkah awal yang sulit. Susah banget. Iya. Yang sulit. Memang mudah diucapkan tapi susah banget dilakukan. Iya benar. Apalagi kayak kalian yang bukan latar belakangnya kayak misalnya kehutanan atau memang pencinta alam, itu salah satu langkah besar loh, karena ya kalian pasti berpikir bukan tanggung jawab kalian kayak gitu kan sebagai Forsai gitu kan, karena ada bidangnya kayak gitu, mungkin kami maritim, tapi yang sadar tapi bukan dari latar belakang lingkungan, itu sangat luar biasa sih menurut aku ya. Jadi perlu apa ya, organisasi-organisasi lain juga perlu membuka ruang lah untuk itu ya, untuk fokus gitu ya ke lingkungan juga teman-teman. Iya, jadi jangan cuman rapat aja. Boleh sih rapat, tapi kalau bisa rapat yang ramah lingkungan gitu. Iya benar. Harus Iya harus ya Mbak. Oke, mungkin kita udah dari tadi ngobrolin soal sampah gitu kan Mbak, ngobrolin soal sampah. Ada beberapa poin sih yang udah aku tangkap gitu ya Mbak dari pembahasan kita. Ternyata perubahan iklim itu sebenarnya orientasinya itu lebih ke kita gitu ya Mbak. Iya benar. Yang bisa kontrol tuh kita gitu kan. Kita. Dan kita harus stop nyalahin bahannya kayak plastik ya. Iya benar, plastik. Terus karbon dioksida bermasalah dan sebagainya. Iya, kan yang pakai kita gitu kan. Iya benar. Kalau kita nggak pakai nggak bakal ada tuh karbon dioksida. Jadi benar kita harus lebih mengontrol lagi aktivitas-aktivitas kita gitu ya Mbak. Karena itu salah satunya berdampak banget ke perubahan iklim gitu kan. Terus juga tadi kita udah bahas beberapa hal-hal, langkah-langkah kecil ya yang bisa dilakukan, kayak ya minimal ngurangin plastik gitu kan. Terus sesimpel kalau misalnya lampu udah nggak dipakai, matiin. Iya benar. AC kalau kamu lagi keluar matiin gitu ya. Terus kayak bawa tumbler ya. Iya, karena memang kita ngerasa kayak ya cuman aku sendiri gitu kan, cuman aku seorang, apa sih itunya dampaknya ya. Tapi kalau 100 orang aja berpikir gitu kan udah banget ya, berpengaruh banget ya Mbak. Jadi itu langkah-langkah boleh di note ya buat teman-teman untuk langkah-langkah itu gitu kan. Sama juga tadi kebijakan gitu ya. Pemerintah juga perlu berperan lah gitu kan untuk ya nyiapin fasilitas gitu kan Mbak, penegakan hukumnya. Di samping masyarakat juga mencoba untuk memperbaiki gaya hidupnya gitu kan. Oke, mungkin udah habis nih Mbak pertanyaannya. Kita udah sampai di penghujung acara teman-teman. Tadi juga aku udah sebutin beberapa poin-poin pentingnya gitu kan. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak banget ke Mbak Paka udah hadir dan udah mau sharing-sharing ilmunya. Semoga
apa yang kita obrolin dari tadi ini itu bisa bermanfaat gitu kan ya. Bukan cuman kita yang ngobrol sekarang gitu kan ya, tapi untuk yang lagi nonton juga. Makasih juga nih untuk Forsayers yang udah ngikutin obrolan kita beberapa menit terakhir gitu kan, walaupun mungkin semoga topik ini bisa jadi pembelajaran lah buat teman-teman. Ada hal-hal baru yang didapat gitu kan, karena banyak banget dari fun fact dari Mbak Paka gitu kan, yang aku juga kayak baru tahu sih gitu kan, bahwa plastik ternyata buat nyelamatin bumi. Ya aku kira plastik itu benar-benar untuk awalnya ya buat jadi dampak negatif gitu kita kan taunya sekarang plastik negatif, ternyata awalnya untuk menyelamatkan dunia. Itu kan fun fact banget gitu ya. Jadi semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah mungkin Mbak sebelum kita kita tutup ya Mbak. Nanti kalau misalnya aku bilang salam Forsay, kita jawab berkontribusi raih prestasi tanpa henti. Gimana? Berkontribusi raih prestasi tanpa henti. Bisa ya Mbak? Kita ngadu itu Mbak. Salam Forsay, berkontribusi raih prestasi tanpa henti. Terima kasih Mbak Paka. Dan Forsayers, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.